sebelumnya perangkatnya, bagaimana masing-masing perangkat bekerja, berikutnya metode pengiriman paket datanya, sedangkan ini adalah protokolnya. Protokolnya itu ada ARP, ada TCP, ada UDP. Nah, ini koneksi ARP, koneksi yang paling sederhana. Pertama komputer A akan menanyakan IP tujuan, MAC address IP tujuan secara network. Setelah komputer A mengetahui IP tujuan, MAC address IP tujuan, baru komputer A akan mengirimkan paket data ke komputer tujuan sesuai dengan MAC address dan IP-nya. Nah, jadi yang bisa menerima data cuman komputer yang memiliki MAC dan address yang sesuai dengan yang dikirim. Kemudian ada lagi model protokol menggunakan UDP. UDP juga masih kita gunakan saat ini pada beberapa model koneksi. Kalau di UDP itu komputer A ingin mengirim paket langsung saja, jadi nggak perlu mengirimkan SYN ACK, tidak perlu mengkonfirmasi kondisi di komputer B. Dia langsung mengirimkan data. Data yang dikirim nggak perlu tidak akan diverifikasi oleh komputer penerima. Jadi komputer A itu tidak tahu apakah data di komputer B sudah sampai atau belum. Pokoknya komputer A akan selalu mengirim terus data. Jadi komputer A tidak ingin tahu, pokoknya data sudah dikirim, apakah B menerima atau tidak, komputer A tidak mau tahu. Nah, kemudian komputer A juga bisa memutuskan koneksi tanpa pemberitahuan kepada komputer B, dan begitu pula sebaliknya. Nah, ini adalah koneksi UDP. Jadi UDP tidak memberikan tanda-tanda, tidak memberikan tanda apapun baik komputer A maupun komputer B. Protokol TCP adalah protokol yang umumnya kita gunakan saat ini untuk menerima dan mengirim data. Metodenya misalnya antara komputer A dan B ketika ingin mengirimkan data menggunakan protokol TCP, pertama komputer A mengirim paket data komputer B kepada komputer B. Jadi untuk mengecek apakah komputer B sudah siap untuk menerima data. Nah, pengiriman paket data berupa SYN, paketnya berupa alamat komputer A, pengirim A, kemudian alamat komputer B, kemudian data synchronize atau disingkat sebagai SYN, SYN. Nah, kemudian komputer B juga mengirimkan paket balasan dan acknowledge, yaitu SYN plus ACK, yaitu untuk memberitahu kepada komputer A bahwa komputer B sudah siap menerima paket data. Nah, kemudian komputer A kembali mengirimkan paket ACK sebagai balasan atas paket SYN ACK dari komputer B. Nah, ketika komputer A dan komputer B masing-masing sudah menerima paket ACK, artinya three-way handshake selesai dan connection established. Nah, jadi antara komputer A dan komputer B sudah masing-masing sudah siap menerima dan mengirim data. Baru selanjutnya paket data akan dikirim. Nah, setiap paket data yang dikirim di komputer tujuan akan diverifikasi oleh ACK. Fungsinya ACK dari komputer B ke komputer A itu untuk memastikan bahwa data diterima dengan utuh, jadi tidak ada yang cacat. Oke, setelah selesai mengirimkan data atau setelah selesai bertransaksi data antara A dan B, ketika komputer A ingin memutuskan koneksi data, maka komputer A akan mengirimkan paket finish dan acknowledge, yaitu FIN plus ACK. Nah, kemudian komputer B juga mengirimkan balasan FIN dan ACK juga ke komputer A. Setelah komputer A menerima FIN dan ACK dari komputer B, maka komputer A memutuskan koneksi dengan mengirimkan ACK ke komputer B. Ya.
Berikutnya adalah sliding window. Ini metode sliding window, data dikirimkan per segmen. Nah, kemudian setiap segmennya komputer B akan mengirimkan ACK bahwa data sudah tiba atau belum. Kemungkinan di sini pada metode sliding window, kemungkinan ada satu atau dua segmen yang bisa rusak seperti pada gambar. Nah, kemudian komputer B akan mengirimkan ACK juga memberitahu bahwa ada segmen yang hilang, sehingga komputer A akan mengirimkan kembali segmen yang hilang tersebut, sehingga paket bisa lengkap diterima oleh komputer B. Sedangkan pada metode pengiriman data multiplexing, jaringan bisa mengirimkan data itu bervariasi dengan port yang berbeda. Jadi ada banyak sama-sama TCP tapi bisa lebih dari satu jenis data. Jadi bisa ada paket HTTP misalnya, ada paket SSL dikirimkan bersamaan dan diterima komputer B.